Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada teman saya yang mengirimkan satu buah video yang di dalamnya adalah rekaman dari aplikasi namanya Pangandaranpedia. Nah, teman saya ini meminta supaya memberikan masukan, kemudian memberikan apresiasi atau memberikan koreksi terhadap aplikasi ini yang walaupun aplikasinya tidak bisa melihat tapi hanya dari sekedar video. Nah, bagaimana review, bagaimana koreksi, dan bagaimana rekomendasinya? Yuk kita lihat berikut ini. Nama aplikasinya adalah Panpedia. Namanya singkatan dari Pangandaranpedia. Jadi ada di bawah Pangandaran Tourism atau Dinas Pariwisata Pangandaran. Nah, sekilas saya sebelum jauh ke aplikasi, kalau saya lihat di logo, saya pikir harus ada enhance lagi di logo karena logonya belum menggambarkan secara penuh keindahan Pangandaran, potensi, kemudian strong point yang ada di Pangandaran ini belum begitu nampak. Apakah misalkan dari lautnya, apakah dari cagar alamnya, hanya logo P kemudian bunga warna ungu. Yang ungu itu sebetulnya identik dengan Kabupaten Ciamis. Dan di Pangandaran sendiri ada icon-icon yang mungkin bisa dibawa seperti marlin, kemudian misalkan laut, atau juga icon-icon yang bisa disematkan di logo kalau itu memang dipaksakan ingin ada iconnya. Tetapi kalaupun akan dominan teks, mungkin ini bisa disesuaikan lagi supaya lebih nampak kekinian, kemudian lebih nampak enak dilihat dan menggambarkan bahwa ini adalah sebuah tempat wisata unggulan di Jawa Barat. Oke, kita coba play videonya. Oke, ini di play aplikasi. Oke, dari sini saya coba mundur. Nah, ini karena logonya harus disesuaikan, berarti nanti ada penyesuaian di logo bagian atas ya, bagian menu ini, bagian menu di sini. Nah, kalau saya lihat penggunaan bahasa itu harus disesuaikan lagi ya. Jadi ada beberapa yang menurut saya harus konsisten nanti secara penulisan ataupun secara bahasa. Contohnya adalah Panpedia sendiri, apakah memang penulisannya seperti ini, kemudian di bawahnya ada about ini apakah about aplikasi atau about Pangandaran itu sendiri, kemudian share, ada ini ketutup sedikit. Agak ketutup. Kemudian ini add shortcut, belum tahu fungsinya seperti apa. Kemudian di bawah ada logout, kemudian ada delete my account. Nah, ini ada delete my account tapi tidak ada setting account-nya. Nah, mungkin nanti harus disesuaikan. Kalau dari pewarnaan sendiri, saya pikir kalau melihat desain aplikasi mobile kekinian itu biasanya akan didominasi warna putih sekarang, atau juga mode gelap sama sekali. Jadi gelap sekalian atau putih. Nah, kalau di sini ini masih harus ada penyesuaian karena belum nampak menjadi aplikasi kekinian ya. Jadi aplikasi yang update teknologi secara tren desain dari aplikasi mobile. Jadi dari sini belum begitu nampak. Apakah dengan penggunaan icon-icon flat, kemudian warna yang lebih cerah, karena kecenderungan ini adalah pedia itu sesuatu yang lebih banyak dibaca. Kemudian berarti teksnya itu juga harus merena. Kemudian di bawahnya ini ada Panpedia Pangandaran Tourism Encyclopedia. Nah, kalau saya lihat yang Pangandaran Tourism Encyclopedia mungkin akan lebih baik itu huruf kecil semua, atau misalkan huruf paragraf ya, dalam bentuk paragraf. Panpedianya tidak usah diketik kembali tapi diwakili dengan logo.
Jadi lebih enak. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, kalau mau di tengah semua. Nah, Dinas Pariwisata itu disimpan di paling bawah, corporate-nya Dinas Pariwisata. Nah, kemudian ini halaman pertama. Saya tidak tahu apakah ini masuk ke halaman login atau ini masuk ke tour, halaman tour aplikasi atau halaman home. Jadi di sini hanya ada oke saja. Kita coba play dulu. Nah, dari sini masuk ke halaman ini ya, di atas itu. Di atas itu harusnya nggak ada tulisan menu begini. Jadi langsung aja Panpedia, kalau mau teks, kalau mau logo berarti logo saja. Orang sudah paham bahwa ini adalah menu ya. Jadi bagian ini adalah menu. Ini search. Ini apa? Saya kurang paham mewakili icon apa. Tapi kalau ini bisa jadi mewakili icon refresh. Nah, menu di sini ini agak bingung juga. Konsepnya sepertinya bahwa nanti ada konten-konten yang bisa ditambahkan di sini kemudian menjadi shortcut di bagian halaman depan ini. Oke, ini ada tulisan menu juga di bawah. Saya pikir di bawah itu akan lebih baik diganti pakai bottom menu ya. Bottom menu itu di bawahnya ada bisa home, bisa pakai icon, bisa pakai teks atau kombinasi keduanya. Home, kemudian ada ensiklopedia, kemudian di bawahnya bisa ada my list. My list itu ensiklopedia yang memang saya suka. Kemudian di sampingnya, jadi dibagi 4, di paling kanan itu bisa account untuk setting account. Nah, kemudian kita play lagi. Setelah klik menu, ini agak sedikit aneh dengan tampilan menu seperti ini karena sudah tidak umum di aplikasi kekinian ya, di desain aplikasi kekinian. Oke, jadi ketika klik menu, nah ini muncul semua. All, ada destinasi pariwisata. Nah ini kan bahasanya campur. Jadi kalau mau all berarti semua pedia atau semua item. Baru di bawahnya bahasa Indonesia. Jadi konsistensi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya harus sesuai. Kalau mau 2 bahasa, tapi kalau mau 1 saya pikir harus memilih apakah bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya ada destinasi wisata, kebudayaan, desa wisata, hotel, kalender event, link medsos, tour and travel. Nah ini menunya masih bercampur ya. Kayak destinasi pariwisata itu sebetulnya destinasi, kebudayaan, desa wisata, hotel, restoran, kalender event. Nah, kayak paket wisata itu tidak bisa itu menjadi bagian dari satu menu gitu ya, satu menu kelompok gitu. Misalkan kita buat di sananya adalah attraction. Nah, attraction ini bisa destinasi wisata, kemudian desa wisata, kemudian accommodation and apa, nanti ada hotel, ada restoran di bawahnya, ada paket wisata, berarti paket wisatanya di bawah. Jadi ini terlalu sama dikelompokannya padahal kategorinya beda. Nah, saya pikir di halaman depan itu bagusnya kalau ini halaman depan ya. Saya pikir search oke, kemudian refresh nggak usah ada karena setiap load pasti akan merefresh. Nah, di sini saya pikir lebih enak dipakai oleh banner promo, konten terbaru kah, banner promo apa, baru di bawahnya ada kategorisasi. Nanti ada klik hotel, nanti muncul ke hotelnya, kemudian nanti destinasi, bisa ke destinasi. Jadi bentuknya kayak kalau kita lihat aplikasi Traveloka misalkan ya, itu ada icon-icon yang mewakili setiap kategori. Oke, kita lanjut. Oke, kita pilih contohnya kalau all. Nah, kalau all itu dijembrengin semuanya. Dari akuarium Indonesia, ini destinasi, ini kalender event, ini hotel. Oke, ini kalau sudah muncul semua begini ya bentuknya. Nah, kalau iconnya seperti ini, bentuknya sama, saya pikir tidak mewakili orang untuk melihat lebih dalam tentang, misalkan kita pilih Arnawa nih, Arnawa Hotel. Lebih baik ini diganti oleh capture atau thumbnail dari Arnawa. Misalkan Adem Ayem. Nah, ini capture dari Adem Ayem. Alamanda berarti dari Alamanda. Kemudian kalau dari Akuarium Indonesia misalkan, nah di sini berarti ada
ikonnya atau logo. Jadi itu akan lebih baik daripada kita membuat seperti ini. Selain memang berat, nanti di saat meload itu juga tidak membuat menarik orang untuk mengklik. Oke, kita coba lihat detailnya. Ini scrollnya OB, model diurut gini ya. Ini A, B. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih icon tambah ini apa fungsinya. Oke, ini C. Nah, ini sayang banget. Ini judulnya destinasi wisata, ini destinasi wisata. Padahal kalau ini di sini diwakili oleh Jambe Anom, Curug Jambe, kemudian ini misalkan Cirenganis sudah ada capture-nya seperti itu. Bisa bulat, mau bisa round, kotak round atau kotak sama sekali. Oke, kita jalan lagi. Oh, ada search di atas, kemudian muncul bentuk isian. Input, hotel, search. Oke. Nah, bagusnya search ini langsung ke langsung ke itemnya, bukan ke kategorinya. Misalkan ke hotel Arnawa, langsung bisa di search Arnawa di situ. Oke. Nah, ini muncul semua. Nah, enaknya yang hotel itu lebih baik dari depan, bukan dari search. Jadi masuk, diklik, masuk ke hotelnya. Oke. Nah, ini informasinya. Ini tampilannya seperti in-apps ya. Tampilannya seperti app browser ya. Jadi tampilannya ini kayak menampilkan websitenya The Arnawa. Jadi saya tidak tahu apakah menunya memang seperti itu. Setiap hotel ada attraction, gallery, promotion, map, reservation, kontak, atau memang ini hanya sekedar in-app browser ya. Jadi mungkin akan lebih bagus supaya desainnya sama untuk semua item hotel, itu datanya benar-benar dari API ya. Datanya dari API, fotonya, kemudian lokasinya di mana, galerinya seperti apa, kalau mau reservasi seperti apa, kemudian kontaknya seperti apa, supaya desainnya sama semuanya. Oke, saya tidak ada pembanding yang lainnya nih, agak sedikit susah. Mungkin ada, ya sayang sekali tidak ada yang lainnya. Jadi aplikasinya masih begitu. Concern saya satu, masalah desain, kemudian harus dibuat lebih kekinian, lebih update ke tren desain. Kemudian yang kedua, masalah pewarnaan, icon brand yang akan dibawanya seperti apa. Kemudian selanjutnya masalah navigasinya enaknya gimana. Saya pikir lebih baik menggunakan model-model navigasi dari aplikasi yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat. Misalkan ada Gojek, kemudian ada bank kan di atasnya banner, di bawahnya ada icon-icon. Gojek juga sama, Traveloka juga sama. Nah, itu bisa digunakan model-model seperti itu. Kemudian yang selanjutnya masalah penampilan data. Kalau memungkinkan untuk integrasi dengan API akan lebih bagus daripada kita in-apps dari website salah satu hotel. Kemudian yang terakhir konektivitas antar menu ya. Menu jangan sampai putus. Kemudian menu di bawah mungkin perlu dipikirkan. Dan yang terakhir bicara tentang keamanan ya. Kita tahu bahwa digital sedang tidak baik-baik saja. Kemudian banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketika ini publish kemudian datanya tiba-tiba berubah karena ada orang yang merubahnya secara ilegal. Demikian review dari aplikasi Pangandaranpedia. Namanya sudah bagus, mimpinya juga sudah bagus, tinggal bagaimana mengoptimalkan aplikasi ini. Jangan sampai hanya sekedar rencana dan harus benar-benar tayang di Android Play Store atau juga di AppWorks dan media-media yang lainnya. Dan yang paling penting adalah diisi dan di maintenance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.